Kebanyakan orang memainkan lebih dari satu medsos. Salah satunya adalah Twitter. Informasi beredar dengan sangat cepat di Twitter. Kicauan yang lalu lalang begitu cepat dipantulkan balik oleh para tweeps. Fenomena inilah yang membuat Twitter dapat menjadi media untuk memberikan informasi terupdate secara real time. Banyak sekali hal yang bermula dari Twitter. Contoh kecilnya adalah kisah KKN Desa Penari yang sempat menghebohkan dunia perinternetan. Meledaknya cerita KKN di Desa Penari adalah bukti Twitter memang surganya pecinta horor. Contoh lainnya adalah kalau kamu ingin tahu berita terupdate tentang transfer pemain bola, maka kamu datang ke Twitter. Informasi yang ada di sana dijamin akan menjadikanmu orang paling update dalam berita transfer sepak bola secara real time. Gak cuma anak muda yang memainkan Twitter, para orang terkenal dunia juga turut menggunakan Twitter. Presiden Amerika Serikat Donald Trump misalnya, atau Presiden Indonesia Joko Widodo, hingga artis papan atas dunia seperti Katy Perry dan Taylor Swift. Nggak tinggalan juga para pengusaha terkenal seperti Bill Gates, Elon Musk, dan lainnya. Menurut pengamat media sosial Jeff Bullas, penggunaan Twitter bukan cuma sekedar sebagai media untuk bebas berkicau, namun bisa pula dimanfaatkan untuk kepentingan mengangkat pamor personal atau biasa disebut dengan personal branding, ataupun bahkan pamor sebuah perusahaan. Oke, udah cukup kata pengantarnya. Sekarang kita fokus membahas bagaimana Twitter didirikan. Dan ada kisah menarik apa di balik pendiriannya? Semua bermula dari kisah Jack Dorsey. Twitter gak lepas dari perjuangan Jack Dorsey dan ketiga rekannya dalam mendirikan Twitter. Jack Dorsey dan komputer adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kesukaannya terhadap komputer udah terlihat sejak dia masih remaja, di mana ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mempelajari versi pertama dari IBM. Di masa kecilnya nih, Jack itu dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam. Hal ini dikarenakan ia sulit sekali berbicara pada waktu itu, dan akhirnya lebih memilih untuk diam. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Jack sengaja untuk mengikuti lomba-lomba pidato. Dan setelah mengalami beberapa kali kegagalan, Jack akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan dirinya dan menjadi pribadi yang lebih confidence dalam hal berbicara. Jack Dorsey sendiri udah menunjukkan minat dalam pengembangan perangkat lunak dari usia 14 tahun. Dan salah satu perangkat aplikasi yang ia ciptakan adalah perangkat lunak open source, aplikasi yang berhubungan dengan rute taksi dan kurir pengiriman. Jack beberapa kali drop out dari bangku kuliah, yakni dari Missouri University dan juga New York University. Tapi Jack terbukti tetap berhasil menjadi seorang pria yang sukses dalam mengerjakan passionnya. Jack punya cerita unik. Saat itu ia melamar ke sebuah perusahaan bernama Dispatch Service Management. Jack memilih untuk membajak sistem keamanan perusahaan, lalu mengirim email kepada manajer perusahaan. Bagaimana caranya untuk membetulkan celah yang berhasil dibajak oleh Jack? Dan boom, taktiknya berhasil. Alih-alih dilaporkan ke pihak berwajib, Jack justru direkrut menjadi pegawai di sana. Pada masa itu, Jack Dorsey merasa heran. Kenapa penggunaan pesan singkat begitu populer? Jack Dorsey pun bertanya-tanya, bagaimana seandainya kalau kamu itu bisa berbagi status dengan semua teman-temanmu dengan sangat mudah, sehingga mereka tahu apa yang lagi kamu lakuin? Pada saat itu, penggunaan pesan singkat berbasis instan udah lagi ngetren-ngetrennya nih bagi masyarakat di sana. Salah satu yang paling populer adalah penggunaan AOL, Instant Messenger. Namun, tidak ada tanggapan pada masa itu. Lalu setelah memikirkan pertanyaan tersebut terus-menerus, akhirnya Jack Dorsey mendapatkan inspirasi untuk membuat sesuatu yang baru dan mengubah cara berkomunikasi secara sosial, di mana orang bisa mengirimkan pesan singkat seperti SMS yang dapat dikirimkan melalui internet. Jack
kemudian menemukan konsep dari sebuah layanan SMS berbasis kelompok yang dikembangkan oleh TXT Mob. Ia menganggap pesan teks berupa SMS tersebut dapat dimasukkan ke dalam konsep pesan status interaktif. Lalu, Jack Dorsey mendapatkan sebuah kata berupa "What are you doing?" yang menginspirasi Jack untuk menjadikan trademark dari setiap pesan status dalam Twitter nantinya. Pesan atau update status yang dikirimkan ke Twitter diberi nama tweet. Singkat cerita, Jack kemudian berpindah ke perusahaan yang bernama Odeo. Di sana, Jack bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Evan Williams, yang juga merupakan salah satu pendiri Twitter. Evan Williams adalah anak petani dari Nebraska. Sebelum memulai Twitter, pemuda yang ambisius itu udah sukses duluan dengan layanan buku harian online-nya yang kalian kenal dengan Blogger. Pada tahun 2003, William menjual Blogger kepada Google dengan harga jutaan dolar Amerika Serikat. Oleh Google, Blogger dijadikan platform blog yang bisa dipakai secara gratis. Di tahun-tahun pertama Twitter, William ini menghidupi perusahaan dengan kekayaannya. Ide dari Twitter sendiri sebenarnya telah dituliskan Jack dalam sebuah buku catatan. Namun, buku tersebut tertimbun oleh banyaknya barang-barang. Kemudian, saat Jack sedang membersihkan barang-barangnya nih, Jack menemukan buku tersebut dan kemudian memutuskan untuk memulai merealisasikan mimpi-mimpinya. Jack dan rekannya pun akhirnya memutuskan untuk menciptakan Twitter sebagai sarana berbagi pikiran walau dengan lokasi yang berjauhan. Jejaring sosial berbasis microblog itu lahir setelah Odeo yang dibangun oleh Glass dan Williams pada tahun 2005 mengalami kegagalan. Odeo fokus pada layanan podcasting. Kedua pendirinya mundur dari bisnis tersebut setelah iTunes Store milik Apple muncul dengan layanan serupa. Glass and Williams lalu berdiskusi dengan rekan mereka, Jack Dorsey, yang saat itu tengah mengembangkan sebuah layanan messaging yang unik. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga bersama B. Stone membangun sebuah startup baru bernama Obvious Corp. Di bawah Obvious Corp, mereka mengembangkan beberapa aplikasi, termasuk aplikasi messaging dengan kode nama TWTTR. Mereka menambahkan 2 huruf vokal ke dalam kode nama aplikasi itu. Boom, dan jadilah Twitter. Dan merilisnya pada tahun 2006. Twitter didirikan oleh Evan Williams, Jack Dorsey, Christopher Bistone, dan Noah Glass pada tahun 2006. Jack Dorsey memberikan logo burung biru kecil pada homepage twitter.com, di mana logo burung ini melambangkan sesuatu yang kecil, lucu, menyenangkan, serta menyeratkan informasi bagi semua orang. Logo Twitter tersebut dibuat oleh desainer logo dengan grafis yang sempurna. Dan ternyata logo itu dibuat oleh seorang desainer dengan biaya hanya $6 dan itu pun tanpa membayar atribusi. Pihak Twitter membeli logo tersebut pada situs iStock Photo dengan harga $15. Saat ini, jumlah pengguna aktif harian Twitter mencapai 166 juta, meningkat 24% dari 134 juta pada 2019 lalu. Data ini diungkap oleh CEO Twitter Jack Dorsey dalam konferensi call dengan para investornya. Dorsey menyebut banyak orang menggunakan Twitter untuk mendapatkan informasi terbaru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh dunia berfokus dalam mencari cara untuk menyelesaikan suatu masalah global. Banyak orang beralih ke Twitter untuk mendapatkan informasi terbaru, membagikan solusi, dan untuk meminta pertolongan dan dukungan dari orang lain, kata Jack Dorsey. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar kamu dapat info-info terbaru dari Legal Business yang akan ceritain tentang bisnis tentunya.